Halo semuanya. Anyway, thank you so much for having us. And actually, it is my such a pleasure for me ya, bisa diundang di acara Iluni ITB ya. Anyway, mungkin mau share sedikit terkait dengan Dibimbing. Jadi, in simple definition, Dibimbing ini adalah platform for learning digital skill and job career preparation services. Kita fokus membantu orang-orang untuk belajar digital skill yang outputnya adalah dapat kerja. Jadi tidak hanya dapat skill, tapi juga ada program penjalan kerja yang bisa memastikan semua alumni program kita mendapatkan pekerjaan. Actually, I have a story that is very related to this. I have a friend. His name is Aldi, and he is the best graduate for our campus. By the way, I'm from Universitas Indonesia. But after Aldi graduate, dia mengalami pengangguran dalam waktu yang cukup lama. Jadi, I think bukan karena Aldi tidak pintar ya, karena Aldi juga salah satu mahasiswa berprestasi di kampus, tapi karena Aldi tidak memiliki skill yang match dengan industry needs. Jadi, simpelnya ternyata banyak orang di luar sana yang sebenarnya secara knowledge ketika dia kuliah itu cukup perform, tapi tidak dapat tidak dapat pekerjaan dengan mudah. So I think this problem actually juga dialami oleh banyak fresh graduate di Indonesia. Jadi tidak hanya Aldi, tapi juga beberapa fresh graduate di Indonesia. So we conduct a survey both secondary and primary, and then the result of our survey kita bisa melihat ternyata memang pengangguran itu banyak banget ya. Mulai dari fresh graduate, kemudian profesional, kemudian teman-teman yang mungkin workforce population yang dipaksa untuk shifting karir akibat digitalized business itu juga sangat banyak. Di sisi lain kita juga coba bikin research primary ya, dan hasilnya kita bisa melihat ternyata memang banyak orang di Indonesia itu butuh banget belajar digital skill dan motivasinya adalah pengen dapat income yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, cuman mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran digital skill itu masih sangat pricey gitu. Banyak orang yang nggak bisa mengakses sesimpel ya karena mahal. And that's why Dibimbing mencoba untuk membuat platform for learning digital skill yang sangat affordable untuk beberapa our market, dan tentunya output yang paling penting adalah ada program penyaluran kerja. We try to simplifikasi our problem ya. Yang pertama adalah banyak orang yang sebenarnya tidak punya skill untuk kebutuhan selection job, dan yang kedua adalah adanya gap skill ya, knowledge antara company needs dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan, kebutuhan company dengan apa yang dimiliki oleh talent. Nah, we create kind of courses ya. Kita coba bikin courses yang leveling. Jadi leveling yang kita bikin itu accordance to leveling di company. Kita bisa melihat kalau dari Dibimbing itu kita memulai dari membuat beginner classes. Jadi output lulusan program kita di beginner level ini adalah dia punya opportunity untuk dapat pekerjaan di level beginner atau entry level di company. Format programnya fully video. Jadi kita membuat semacam learning management system atau LMS by Dibimbing, kita bikin sendiri. Jadi di sana nanti semua student itu bisa akses full video, dia juga bisa diskusi dengan mentor atau mungkin student lain yang join di program tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah intermediate classes. Kalau ini live hybrid, jadi separuh ada live teaching, kemudian separuhnya juga ada video. Outputnya adalah teman-teman yang lulus dari program ini punya opportunity untuk dapat pekerjaan di level middle level di company. Yang ketiga adalah advanced level dengan format video based, dan outputnya setelah orang join di program ini dia punya opportunity untuk dapat pekerjaan di level senior level. That's why untuk khusus program advanced level itu tidak semua orang bisa jadi student karena kita butuh requirement experience tertentu, karena outputnya adalah semua student kita dapat kerja di level senior. Nah, yang keempat adalah career preparation services. Jadi kita program ini sebenarnya memastikan bahwa semua student kita itu bisa dapat kerja after graduate. That's why kita coba bikin semacam platform kayak job search gitu, yang di situ ada beberapa technical needs yang orang butuhkan gitu, kayak misalkan CV builder, cover letter builder, kemudian job portal dan lain sebagainya. Nah, untuk mensukseskan program ini kita kolaborasi dengan banyak mentor di Indonesia. Tentu kalau di Indonesia karena yang paling besar adalah unicorn tech company startup ya, that's why kita kolaborasi dengan beberapa unicorn tech company di Indonesia kayak misalnya Bukalapak, Shopee, Grab, Gojek, Blibli dan lain sebagainya. Kemudian kita juga kolaborasi dengan company di seluruh Asia Tenggara. That's why sekarang kita udah ada sekitar 330-an company di seluruh Asia Tenggara yang memastikan dan ready untuk recruit all of our student after graduate for our program. And
Ya, ini mungkin beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya kalau di bimbing itu kita create ini ya journey yang coba untuk menjelaskan bagaimana customer itu datang ke kita. In simple way sebenarnya customer itu datang ke kita karena dia butuh pekerjaan. Jadi motivasi besarnya adalah dia nganggur atau dia mau shifting and then they come to us. So the main motivation actually because they want to get a job. Nah, jadi kita memprovide beberapa learning, kita bisa ngelihat ya bahwa kita provide courses mulai dari beginner level, intermediate, sampai advanced level. Ini semua fully based system. Jadi kita punya LMS yang memastikan orang belajar based system. Jadi kita mengurangi human touch yang ada di mungkin beberapa courses yang lain. Nah, output dari beginner level sebenarnya lebih ke portfolio. Jadi dia punya portfolio, dan dia punya opportunity untuk di hire sama company yang merupakan partner kita. Sebenarnya beberapa company yang meng-hire student kita itu tidak terbatas sama partner kita aja. Kadang-kadang juga student itu nyari secara independently. Nah, kita support technical needs-nya. Ya, jadi beberapa part yang dibutuhkan untuk proses pengembangan kerjanya. Nah, yang kedua kita bisa lihat ada intermediate level sama advanced level. Leveling ini sengaja kita bikin untuk memastikan kita punya chance untuk punya customer yang repeat. Ya, dia akan mengalami repeat order. Karena kalau kita ngomongin terkait dengan business tech, maka scalability, kemudian lifetime value menjadi hal yang paling penting. That's why kita coba bikinin leveling pembelajaran yang accordance to leveling di company, sehingga kita bisa memastikan bahwa semua student yang join ke kita itu dia paling nggak akan belanja sampai berapa waktu, karena kita punya 3 leveling utama. Nah, yang kedua dari sisi career preparation-nya, karena kita percaya bahwa the main motivation orang datang ke kita karena dia butuh pekerjaan, kita bikin dia platform yang support courses juga, yang juga mungkin kita juga bisa nge-acquire semua users tanpa perlu ke courses, yang memastikan mereka ready untuk proses job search gitu. That's why kita bikin CV builder, cover letter builder, dan semua full system ya. Kemudian job portal untuk make sure atau membantu semua student kita dapat kerja, atau mungkin non student kita yang dia pengen dibantu dalam konteks technical needs preparation jobnya. Kemudian ketika dia udah menggunakan ini, kita akan ngasih dia semacam rekomendasi kira-kira kalian itu bisa belajar apa, atau dengan skill yang kamu punya ini kamu paling tepat untuk belajar skill apa. Jadi semua full system. Kita punya LMS sendiri dan juga ekosistem sendiri yang memastikan semua orang itu bisa banyak activity di our platform. Nah, ini HPHC itu adalah hiring company kita. Jadi simpelnya hiring company itu kan dia bisa meng-hire talent kita secara free in term of penggunaan platform kita. Misalkan kalau kita tahu ya, beberapa company itu kan untuk cari talent-talent spesifik kayak digital marketing, UI UX design, kemudian data science atau mungkin web development itu kan nggak gampang. Kalau misalkan dia pakai headhunter kayak misalkan Glints, kemudian Recruit, kan dia butuh membayar. Nah, kalau dibimbing kita udah punya database talent yang sangat banyak, udah kita ajarkan juga dalam beberapa waktu tertentu, dan dia bisa mengakses semua data itu secara free. Jadi artinya kita tidak nge-charge dari sisi company-nya, that's why itu yang memberi opportunity yang begitu besar untuk company bergabung dengan kita, dan tentunya secara tidak langsung juga memberikan opportunity yang jauh lebih besar kepada semua student kita untuk ter-hire after dia graduate dari program kita. Ya, ini mungkin simple journey-nya ya, dia join di website kita, kemudian dia nanti milih kelasnya apa, dan dia akan didirect ke learning management system yang kita miliki. Ini adalah our traction ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini man-to-man, jadi jumlah monthly-nya kita bisa ngelihat actually overall sih sebenarnya kita cukup aman di angka 2.000 users dalam beberapa periode tertentu. Kemudian yang warna oranye ini adalah paid users-nya. Kalau di tahun 2021 ini data fully tahun 2021 sebenarnya ini secara akumulatif ya. Jadi ada 14.000 user aktif yang ada di platform kita dengan total 4.175 paid users. Ini kalau dilihat sebenarnya agak-agak kecil karena memang yang tahun 2021 itu kita hanya memprovide untuk leveling intermediate. Nah, untuk tahun 2022 kita akan baru masuk ke leveling beginner sama advanced level. Karena masih sedikit karena memang secara harga cukup mahal. Kita jual di angka 6 juta rupiah untuk satu program kita. Nah, kalau untuk program beginner dan juga advance lebih murah, dia around di angka 300.000 sampai 500.000 rupiah. Nah, ini hiring partner, ini belum aku update juga. Ini di tahun 2021 kita selama setahun kita bisa nge-acquire sebesar 296. Kalau sekarang in total kita udah ada 330 company yang actually ready untuk rekrut semua student after graduate. Dan ini our traction, kita bisa ngelihat sebenarnya secara man-to-man kita cukup progres ya, walaupun ada beberapa bulan yang kita turun sekali, tapi overall kita selalu progres setiap bulannya.
Ini revenue kita, ini hanya revenue sebenarnya untuk satu produk aja, yaitu intermediate level. Karena pada akhirnya beberapa produk yang aku tadi share itu baru dieksekusi di bulan Januari yang lalu, atau mungkin beberapa produk juga baru kita eksekusi di Februari kemarin gitu. Ya, ini kalau kita ngomongin terkait dengan market size, kenapa dibimbing cuma jual satu produk tapi cukup besar secara traction? Ya sebenarnya market kita juga cukup besar. Kita bisa melihat sebenarnya banyak orang yang sekarang ini ya secara skill itu memang tidak match dengan industri. That's why dia butuh pekerjaan. Aku coba breakdown ke dalam spesifik market ya. Kita bisa melihat kalau di sini sebenarnya kita nyasarnya ke student dan juga fresh graduate dan juga profesional yang usianya rentannya di umur 25. Sorry, untuk profesional 25 sampai 29 ya. Kalau student kan wajar di angka 19 sampai 21 tahun. Kalau profesional dengan salary 5 sampai 8 juta, kemudian dia dari company yang agak kecil, kemudian punya ini ya level capacity-nya beginners gitu, dan dia butuh belajar digital skill untuk mengakselerasi karir mereka gitu. Ini mungkin ada cerita menarik ya. Ada orang customer service sebelumnya di satu parking ini ya sistem gitu, kemudian dia join ke kita digital marketing program, and then sekarang dia dapat pekerjaan di digital marketing di salah satu startup yang cukup besar di Indonesia. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh banyak banget. Jadi ada orang yang pada akhirnya dia tidak bekerja di posisi yang dia inginkan, atau mungkin bekerja yang tidak secure gitu, karena beberapa part kan sekarang kita nggak butuh lagi ya CS atau admin parkir ya, karena sekarang by system. That's why orang kayak gini yang kita ajak ya. Intinya sebenarnya kalau kita itu pakai hitungan kotor, let's say ada 5% aja workforce population yang bisa untuk shifting karir, itu ada sekitar mungkin 80 juta orang yang harus shifting ke digital career ya. Nah, ini kita coba riset sederhana. Ini beberapa market yang sangat yang reachable buat kita, ada sekitar 1,12 juta orang, dengan asumsi orang itu mau spending 552 US dollar. Asumsi ini kita justifikasi dengan cara beberapa student kita itu willing kok untuk membayar 7 sampai 8 juta selama setahun untuk kebutuhan belajar mereka. Kalau kita hitung kurang lebih mungkin selama setahun kita bisa achieve 618,2 juta US dollar, atau ya angka segitu menggambarkan betapa besarnya dibimbing dengan fokus spesifik tertentu. Tentu ini tidak membuat kita berhenti sampai market ini ya, kita akan terus masuk ke dalam level-level sampai besar hingga mungkin di level total available market yang ada di sini. Nah, ini gambaran sedikit tentang kompetitor kita. Kita bisa melihat sebenarnya yang tadi aku sampaikan di awal, karena memang kompetitornya sangat banyak, karena memang marketnya sangat besar, tidak ini menjadi wajar ketika banyak kompetitor yang hadir untuk market ini gitu. Kita bisa melihat sebenarnya saya coba membedakan ini ya bisnis ini dengan beberapa kompetitor ke dalam dua variabel penting. Yang pertama adalah job connector, karena main problemnya orang itu butuh pekerjaan, that's why dia butuh belajar digital skill. Yang kedua adalah continuous learning. Untuk job connector, kita mungkin head to head dengan Revoyu dan juga Purwadika. Tapi untuk continuous learning, Revoyu sama Purwadika itu hanya punya level beginner dan juga intermediate. Sedangkan di bimbing kita punya leveling sampai advance gitu. Karena kita melihat beberapa kebutuhan company. Yang kedua, kita nggak tahu apakah Purwadika dan Revoyu itu membuat leveling accordance to leveling in the company, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau di bimbing kita bisa garansi bahwa semua leveling yang kita bikin itu kita accordance to leveling in the company. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita bisa ngelihat juga Revoyu itu hanya fokus pada digital marketing program. Ya, kalau di bimbing dan Purwadika itu kita fokus pada semua digital skill. Jadi semua digital skill kita provide, mulai dari data science, UI UX design, web development, mobile development, dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita juga head to head dengan Purwadika, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kita itu base system semuanya. Sedangkan Purwadika itu masih beberapa part itu dia masih konvensional. Sehingga itu yang bisa kita bilang bahwa mungkin kita cukup berbeda. Nah, yang paling penting adalah kalau kita lihat dari sisi harga ya, jadi karena kita punya LMS sendiri, kita bikin semua tidak bersentuhan dengan manusia, maka secara harga itu kita seperempatnya mereka. Revoyu dan Purwadika itu per program itu mungkin di harga sekitar 16 juta sampai 30 juta, sedangkan di bimbing maksimal di angka 6 juta. Nah, karena kita by system, meskipun meskipun kita by system juga, itu juga tidak mengurangi personalized dashboard-nya. Jadi kita punya service yang cukup personalized meskipun by system, tapi itu cukup memuaskan. Itu dibuktikan dengan beberapa NPS kita itu di angka mungkin 7 sampai 8. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Ini beberapa tim dari kita. Saya create this business actually bersama teman-teman waktu di kampus. Jadi saya bikin bisnis
kita dapat funding 2 times from kampus, kemudian after graduate dari kampus, dengan funding itu kita bikin bisnis di Bimbing. Mas Wildan ini CTO kita, dulu dia kerja di Traveloka dan juga Basel.ai, dan saya hijack dan join bersama kita. Kalau Mas Salim ini dulu kerja di Gojek, kemudian setelah bisnis sudah jalan, saya hijack Mas Salim untuk join di Bimbing. And sekarang kita udah punya sekitar 28 full-timer yang ready untuk bangun di Bimbing lebih baik. Mungkin sekian bisa aku sampaikan, kalau ada question dipersilakan. Thank you.